Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! Design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new one. Design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. Saya dengan mantap. Meter menurut manajer PDAM Salat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan dan waktu yang telah diberikan oleh pihak Kompas TV yang saya hormati, Bapak Bambang Arianto, Sarjana Hukum Magister Hukum, selaku dosen pemangku mata kuliah Hukum Pers dan Penyiaran, serta rekan-rekan yang berbahagia. Kami dari kelompok 1 akan berdiskusi mengenai pers dan penyiaran bersama media massa Kompas TV. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Angela Rifat Wahyuningrum serta rekan saya Christine Tarpudia Septiana dan rekan saya. Saya Jessica Maria Limindo dan rekan saya Vina Septianingrum. Kami di sini bersama dengan narasumber kami Ibu Rista Erviana Giordano. Iya, baik, bersama dengan Bapak Andrian. Baik, berikut diskusi kami mengenai hukum pers dan penyiaran. Waktu dan tempat saya persilakan untuk rekan saya. Baik Bu, di sini saya Vina. Saya akan bertanya mengenai yang pertama ini, apa peran dan fungsi pers dalam dunia hukum? Ya, saya jawab dulu ya. Jadi peran pers itu kan ada banyak ya, dia to educate ya, mengedukasi, menginformasikan, to entertain, menghibur gitu. Tapi kita sebagai insan pers itu kita kan bekerja dilindungi oleh undang-undang Pokok Pers, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99 yang mengatur tentang etika pers, ada kode etik jurnalistik di situ. Jadi peran kita itu juga bertanggung jawab ya untuk memberikan informasi yang benar pada masyarakat, tidak boleh menyebar hoax, harus juga check and balance. Jadi seorang wartawan tidak boleh hanya satu sisi tapi juga cover both side, juga cover all side. Jadi semua itu kita explore ya. Jadi misalnya ada kasus itu kan kita nggak boleh hanya satu pihak tapi juga berbagai pihak agar berimbang seperti itu. Jadi fungsinya kita tuh seperti itu, jadi menginformasikan juga mengedukasi masyarakat terkait apa sih kalau ada terkait hukum. Misalnya ada kasus hukum ya, misalnya ada kasus korupsi di DPRD Jawa Timur ya yang melibatkan salah satu wakil ketua DPRD Jawa Timur yang sudah divonis ya, itu dari partai Golkar tuh ya, itu sudah divonis. Jadi itu kita nggak hanya di satu sisi dari pihak dari terpidana ya, karena udah divonis terpidana, tapi juga sebelum itu kita juga cek and balance ya. Memang ada bukti-bukti yang jelas tentunya ya, makanya kita tayangkan itu buktinya apa saja kan. Kita pas itu mengawal sejauh mana sih keadilan ini ditegakkan. Cuma kita mengawal gitu kan, keputusan kan ada di hakim gitu. Kalau hakim memutuskan terus ada keberatan ya kan bisa melakukan kasasi kan, melakukan banding ya, itu kan bisa gitu. Itu kita kawal terus gitu. Lalu pertanyaan selanjutnya ini kan di dalam pers terdapat beberapa peran seperti alat golongan, alat penguasa, dan alat pengelola. Nah ini itu seperti apa dan maknanya Bapak? Serta contohnya. Kita membahas satu-satu aja alat pengelolaan ya, nanti satu-satu supaya nggak rancu. Alat pengelolaan itu maksudnya pers itu nanti akan memberikan menjadi fasilitator ya. Jadi seperti pemerintahan mempunyai hak pengelolaan di dalam lingkungan pemerintah setempat ya. Dari situ pers akan memberikan istilahnya bantuan untuk mempublikasikan ke masyarakat. Jadi peran pemerintah itu apa sih? Pemerintah kerjaannya ya, dari kan masyarakat tahunya kan dari media massa, dari publikasi.
Tapi ya teman-teman juga tidak harus istilahnya terus selalu menjadi corong ya dari pemerintah, tapi teman-teman wartawan itu juga bisa mengkritisi jika terjadi sesuatu kok tidak sesuai prosedur ya, aturan. Jadi wartawan juga dituntut untuk istilahnya menyoroti, memonitoring, peran monitoring. Tujuannya apa? Agar dari pemerintah nanti akan menjadi good government ya, istilahnya seperti itu. Terus peran yang mana? Alat golongan ya, ini kalau di Kompas TV ini ada aturan jelas, diberitakan dengan tegas di IG kita atau di Facebook kita istilahnya nggak boleh memunculkan analisis atau perkiraan yang istilahnya nanti ini kok condong ke partai mana atau apa paslon mana ya. Selain itu juga nanti kita juga ada seperti kode etik jurnalistik, kita juga harus tetap memberikan informasi kepada masyarakat. Calon ini kelebihannya seperti ini, calon ini punya program seperti ini. Jadi tidak hanya satu paslon ya, dipublikasikan secara berimbang. Cover both sides maupun cover all sides itu harus menjadi satu kesatuan. Kalau untuk alat dari penguasa itu, kalau di Kompas TV kita itu tidak berafiliasi dengan manapun ya. Kalau di Kompas TV udah di brainwash semuanya kru di redaksi itu tidak boleh terlibat atau menjadi corong daripada penguasa. Kalau di Kompas TV dengan tegas kita tidak boleh, kita independen terpercaya. Kalau seperti itu nanti kan masyarakat nggak percaya pada kita. Sedangkan untuk tadi apa ya, alat golongan ya, dari kita independen terpercaya, tetap kita menayangkan itu sesuai fakta gitu. Kita TV ini juga harus aktual, itu terus sesuai fakta juga gitu. Kalau Kompas ini udah dipercaya medianya ya, apalagi koran Kompas itu bertahun-tahun, berpuluhan tahun dipercaya, terus hanya kita pro sesuatu itu kan, nggak mungkin kita lakukan seperti itu ya. Untuk jadi alatnya pengelola, Pak Eko Utama itu sangat-sangat menjunjung tinggi dari nilai-nilai jurnalistik ya, jangan dinodai. Kalau kita pro ke salah satu golongan mau jadi apa pers itu ke depannya, sedangkan kita kan dari pers sendiri tuh juga ya itu tadi, bukan hanya menginformasikan tapi juga mengedukasi, fungsinya juga kontrol, beritakan sesuai dengan fakta yang ada. Untuk alat pengelola sendiri, alat penguasa no, alat golongan enggak. Kita pastikan kalau di Kompas TV kita masih menjunjung tinggi ya prinsip jurnalistik dan kode etik jurnalistik. Untuk selanjutnya, bagaimana pers bisa memaknai aturan-aturan hukum baik yang adil dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, pengaturan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang IT dalam hal pengaturan mengenai konten yang dilarang dan sanksi terhadap pelanggaran tersebut. Itu bagaimana ya Bu? Kompas itu setiap 3 bulan sekali pasti ada pelatihan, pasti itu. Nggak itu mulai tingkat atas sampai tingkat wartawan ya. Semuanya itu harus ikut pelatihan tuh. Itu intinya itu kita tuh belajar terus bagaimana sih tayangan di Kompas TV dikemas agar tidak menimbulkan masalah hukum. Walaupun kita jurnalis itu dilindungi oleh hukum ya, oleh undang-undang, tapi kerjaan kita tuh rentan, rawan, riskan, sensitif sekali, apalagi di era ini tahun-tahun politik atau semuanya harus ditayangi dan apa adanya. Makanya di Kompas tuh hati-hati banget semua, dari wartawan, dari produsernya, eksekutif produser, pemretnya tuh harus hati-hati, jangan sampai ada orang yang nggak puas terus ada masalah hukum gitu loh ya. Di dalam kemasan berita saya juga akan menyoroti ITE karena selain kata-kata ya kita juga gambar. Kalau Kompas TV kan gambar juga adegan kekerasan, misalnya di viral itu kan kita nyoroti ini kok tidak berperi kemanusiaan, karena Kompas TV ini juga punya platform humanis ya, juga sangat Kompas TV perhatian sampai ke sana, pelestarian alam. Jadi untuk misalnya kita ngomong ini anak tuli tidak boleh ya ditangani, kita haruskan itu karena undang-undang ITE-nya juga mengatur itu. Selain itu juga misalnya ada istilahnya kata-kata yang kurang pantas ya, misalnya menyebutkan organ-organ tertentu ya, kita perhalus juga. Kita punya tahapan-tahapan filter ya untuk mengurangi kelolosan ya. KPID dengan kami juga sampai sekarang kita nggak minta ya, tetap hubungan baik, nggak ada komplain ya. Saya harap kedepannya juga semakin baik lagi. Pers itu harus netral kan, harus berpihaknya pada kebenaran, nggak boleh berpihak pada manapun. Kedepan ini PR besar apa? Seperti ketua partai politik juga
menjadi pimpinan sebuah perusahaan media, Owner owner ya, tertinggi. menurut bagaimana itu ada regulasinya ke depan. Untuk pertanyaan selanjutnya ini lebih ke kasus nyata ya Bu, yang baru-baru ini terjadi ya. Ini kesengketa hukum. Pertanyaannya ini, apa yang menjadi tantangan terbesar bagi media dalam memberitakan kasus sengketa hukum Ronald Tanur yang memiliki background seorang anak DPR Republik Indonesia? Kalau pers itu tantangannya kalau di eranya setelah reformasi sih alhamdulillah enggak ya. Kalau dulu sebelum reformasi memang ya tantangannya tuh berat, seberat-beratnya dulu kita di pressure sampai ada yang ya namanya kita mau bongkar ya, kita waktu itu dibongkam lah, nggak bisa mengkritisi. Nggak kayak sekarang mengkritisi. Setelah reformasi enak, kita mengkritisi penguasa, mau mengkritisi wakil rakyat, itu mau mengkritisi eksekutif, legislatif, yudikatif, is okay gitu loh ya, asal ada datanya dengan benar gitu ya, nggak boleh asal bohong-bohong atau hoax gitu kan, memfitnah, kita nggak boleh, asalkan tuh dengan benar. Ronald Tanur ini anggota DPR ya, dari PKB ya, itu si Edward Tanur tuh. Kalau dari persnya nggak ada masalah kan, setelah zaman reformasi is okay gitu, nggak ada masalah. Jangan kan anak DPR, MPR, menteri aja, orang presiden aja kita kritisi kok, nggak ada masalah. Siapa aja kita bener loh ya. Terus anaknya udah memang kelihatan memang dia salah, udah bukan terbuktinya tadi di pengadilan ya, tapi kan dia terduga, tersangka kan, ada apa CCTV-nya ada lengkap semuanya itu. Tapi kita harus berimbang. Belum lagi situasi bencana, liputan bencana. Iya, jadi kalau orang lain, kalau COVID orang lain suruh jauhi COVID, suruh sembunyi, kita suruh dekatin. Nah, bencana juga gitu, ada jarak aman, itu ada aturannya dari kita. Kalau ada gunung meletus berapa jarak aman, kita liputan, karena memang tiada berita seharga nyawa lah. Yang selanjutnya ini kan kadang ada kayak ini kayak nggak damai antara pihak korban sama pelaku. Itu bagaimana media dapat membantu mendorong terciptanya penyelesaian sengketa hukum yang damai dan berkeadilan? Jadi pers tidak punya hak mencampuri, mendamaikan, itu dari yang terlibat antara keluarga tersangka dan keluarga korban. Itu nanti kalau memang ada kesepakatan itu di luar kami, di luar peran pers ya itu. Itu kejar kayak bikin berita kalau setelah damai gitu. Nah, cuma itu aja sih. Itu pun kita konfirmasi ke polisi ya, ke polisi yang terkait. Kalau memang ada apa jalan damai ya, itu kesepakatan ya, baru kita berani awak media untuk memberitakan. Ya, tetapi kan itu kan udah ranahnya pidana ya, walaupun dari keluarga udah mulai menerima, tapi kalau pidana kan proses hukum tetap berjalan. Bisa dimaafkan oke, tapi proses hukum tetap berjalan karena itu pidana. Saya bertanya yang pertama mengenai bagaimana mekanisme yang digunakan oleh pihak Kompas TV dalam mendidik atau meningkatkan skill para wartawan untuk memahami prinsip kerja di jurnalistik ini sendiri. Untuk wartawan ini yang fresh maupun yang udah pengalaman, tetap kita waktu mereka bergabung dengan Kompas TV, mereka harus mengikuti peraturan di Kompas TV gitu lah. Walaupun ada kode etik, walaupun kita tetap tekankan kepada mereka, kalau di Kompas TV itu caranya untuk menyampaikan berita kayak gini loh, itu di Kompas TV. Wartawan satu tidak boleh menerima uang dari narasumber, nggak boleh main-main, nggak boleh nayangin berita hoax, nggak boleh dari WA langsung di-share tanpa cek dan dicek, itu tidak boleh. Itu terus dari di kita sendiri juga ada pelatihan pasti, itu pelatihan 3 bulan sekali, kadang 1 bulan sekali. Teman-teman kan juga untuk ada yang pasti kan untuk sekarang ada UKW, uji kompetensi wartawan, seperti itu. Mengenai kode etik jurnalistik untuk Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 juga ada namanya peraturan Dewan Pers ya, nomor 6. Ya ini memang bagaikan mata uang yang ada dua sisi ya. Kita ikuti uji kompetensi itu, kita tuh selain mereview apa yang sudah kita lakukan, itu akan menunjukkan istilahnya kompetensi sebagai wartawan yang selama ini dilakukan. Karena kita TV News, platform Kompas TV itu TV News, sehingga ya apa harus idealis sesuai permintaan kode etik jurnalistik lah, seperti itu. Bagaimana proses kerja atau tata cara kerja yang dilakukan oleh Kompas TV dalam menyampaikan suatu berita kepada masyarakat yang pada awalnya hanya sebuah isu atau kejadian yang terjadi di lingkungan masyarakat yang nantinya akan menjadi sebuah berita yang dapat ditonton oleh masyarakat di televisi.
Dan nanti isunya tuh kita apa ya? Kita selidiki ya. Kita selidiki, kita cek kita perdalam, oh bener nggak sih, kita kejar dari mana gitu. Kalau memang ini beda lagi sama investigasi ya, beda lagi, itu beda. Kalau ini kan kalau isu kan, kalau investigasi itu memang ada berita kasus besar terus kita ekspor secara mendalam gitu, itu investigasi. Jadi kalau kita terima ada informasi gitu ya dari WA atau ada isu-isu kayak gini ya kita harus cek, nggak boleh harus dicek dulu. Terus kalau dicek pun itu apa sih sumbernya itu siapa gitu, bisa dipertanggungjawabkan nggak sih? Dari Kompas, saya yakin untuk media-media besar yang lainnya pasti di setiap instansi itu ada wartawan yang ngepost di sana, kayak Kompas TV di kepolisian ada, di Polda ada, di Polres apa ada, di Pemprov ada, di Pemkot ada, di partai politik ada. Jadi kalau itu sih semuanya ya kita sebar karena dan nanti kan ada kita hubungan ya sama narasumber sama di Polres ada humasnya, di Polda ada humasnya, di Pemkot ada humasnya. Nanti itu kan nanti menjembatani dengan wartawan, bener nggak sih? Faktanya kayak apa? Lalu kita punya program fenomenal di Kompas Jatim itu. Ya seperti kan. berkas Kompas ya. Ya, betul. Itu kayak seperti itu ada kayak pesan sendiri, ada usaha sendiri yang dia akan kita membawa kumpulin sendiri ya. materi-materinya menjadi berita panjang, Ini ada bukti baru. detail. Ya, Deep mungkin news. ada novum, ada bukti baru. Baik, diskusi bersama media massa Kompas TV kami telah usai. Kami sampaikan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan oleh Ibu Rista Eviana bersama dengan Bapak Adrian dan Kompas TV yang saya hormati. Sebelum kami tutup diskusi hari ini, kami ada yel-yel dari Kompas TV. Silakan Bapak. Kompas TV Independen terpercaya.